Tiang adalah sosok yang ditakuti dan menjadi ancaman penjajah Belanda. Tiang merupakan guru besar dari seorang pendekar ternama dari tanah Jawa yang bernama Muhammad Mas, dan beginilah kisah kehidupan Tiang. Silahkan simak sampai selesai. Perkenalkan, Wastan Ti Tiang adalah I Gusti Nyoman Ida Gempol dengan gelar Abhiseka. Masyarakat kerap menyebut Tiang dengan nama Raja Kenanga Mangga Tengah. Tiang adalah seorang empu pandai pusaka dari Banjar Jawa, Buleleng, Bali. Leluhurku berasal dari kerajaan Majapahit dari keturunan keluarga Empu Pandai. Kata Ida dalam nama Tiang menunjukkan pejabat tinggi dalam Pahom Narendra Majapahit yang berkedudukan sebagai Dewan Penasehat Kerajaan di Buleleng Tengah. Tiang berkedudukan sebagai punggawa yang meneruskan perlawanan terhadap Belanda setelah Buleleng jatuh pada tahun 1849. Pada tahun 1858, Tiang mengangkat senjata melawan pemerintah kolonial Belanda. Akhirnya perlawanan Tiang ditanggapi serius oleh pihak penjajah, karena bisa menyulut meluasnya sikap antipati Belanda ke tempat lain. Tak tanggung-tanggung, kala itu pemerintah Belanda mengerahkan pasukan dengan armada angkatan laut di bawah komando Letnan Kolonel Laut Van Hassel. Pasukan berjumlah 1 batalion ini dipimpin oleh Letnan Kolonel Stein van Heemsker. Semua itu Belanda lakukan demi untuk menaklukkan perlawanan Tiang. Tak kurang dari 8 kapal perang diturunkan demi untuk meredam pemberontakan perbekal Banjar Jawa. Lalu pasukan Belanda mendarat pada tanggal 11 Desember 1858 di Pabean, Buleleng. Namun, pasukan Belanda berhasil Tiang buat porak-poranda dan pusing. Belanda lalu mengeluarkan ultimatum agar masyarakat Banjar Jawa menyerahkan pemimpin mereka dalam tempo sesingkat-singkatnya. Akhirnya hingga kejadian memilukan itu terjadi, akhirnya Tiang berhasil ditangkap dengan cara picik Belanda akibat pengkhianatan pembantuku yang berhasil diprovokasi oleh pihak Belanda. Sebagai seorang punggawa besar Banjar Jawa, akhirnya Tiang ditangkap kemudian diadili di Batavia dan diasingkan ke Padang, Sumatera Barat. Di Padang, Tiang sangat terkenal dan dihormati. Masyarakat Padang biasa menyebut dengan nama Raja Bali. Selain Tiang, di Padang dibuang juga I Gusti Ketut Jelantik, Patih Buleleng, yang dikenal dengan nama Anak Agung Padang. Ia kemudian berteman dengan Tiang karena pernikahan putra mereka yakni I Gusti Nyoman Raka dengan Ratna Kusuma. Bersama I Gusti Ngurah Ketut Jelantik, akhirnya Tiang berdiam atau berdomisili sementara di daerah Damar, Kota Padang. Selain ahli kebatinan, Tiang juga ahli ilmu pengobatan. Kala itu Tiang pernah menyembuhkan seorang tokoh masyarakat Minangkabau di Padang yang menderita kebutaan. Singkatnya, sebagai hadiah atas kesembuhan itu, Tiang dipersilahkan menikahi putri sang tokoh tersebut, sebagai tanda penghormatan dan wujud rasa syukur. Tiang menerima dengan rendah hati, karena kejadian ini sudah menjadi jalan takdir yang sudah digariskan oleh Tuhan. Putri itu bernama Saadiah Alimatu. Pada sekitar tahun 1888 saat di Padang, ada peristiwa besar yang tak bisa Tiang lupakan, yaitu datangnya seorang pendekar tersohor dari tanah Jawa, yaitu Muhammad Mas, dan yang akrab dipanggil dengan nama Ki Ngabehi Surodiwiryo. Kala itu ia menghadap di hadapan Tiang dengan maksud untuk berguru kepada Tiang guna menyempurnakan ilmu yang sudah ia peroleh. Dengan sikap rendah hati Tiang menerima Nakmas, dan karena Tiang sudah mendapatkan firasat bahwa di dalam diri Nakmas dan terdapat sesuatu yang istimewa, yang di kemudian hari kelak ia akan menjadi seorang tokoh besar di dunia persilatan, yang akan menyebarkan ajaran berbudi pekerti luhur melalui jalur keilmuan pencaksilat. Singkatnya, Tiang lalu dipulangkan ke Singaraja pada tahun 1897. Tiang wafat di Singaraja dalam usia yang sangat tua sekitar tahun 1908. Sedangkan istri tercinta Saadiah Alimatu wafat pada tahun 1912. Hanya satu wangsit Tiang kepada anak cucu. Jagalah perdamaian di negeri ini. Jangan kalian kotori negeri ini dengan permusuhan dan memperebutkan kedudukan yang busuk itu. Ingatlah jasa-jasa kami YG sudah berjuang untuk kemerdekaan negeri ini dengan bercucuran darah dan keringat. Ingatlah bahwa permusuhan adalah perintah setan, bukan perintah Tuhan kalian.